Israel itu sebenarnya punya hati nggak sih? Masa genjatan-genjata sudah dilaksanakan, dia tetap saja membunuh orang-orang yang tidak berdosa ya. Jadi sebenarnya bagaimana ini menurut teman-teman ini? Karena ini katanya agama kasih sayang. Kok gemar sekali membunuh banyak manusia lain hanya karena rebutan tanah ya? Ini gimana ini? Ini sangat aneh sekali ya. Yang dibunuh oleh Zionis, termasuk yang terbaru ada 5 warga Palestina ditembak mati oleh drone tentara Zionis di Sujaiyah dan 1 orang korban jiwa di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Mengapa Zionis masih leluasa membom dan menembaki warga Palestina meski gencatan senjata sudah dimulai sejak Jumat pekan lalu? Kita membahasnya bersama dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardani Alisera, dan analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Ibu Dina, Pak Mardani, selamat sore. Ya, sore Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Mardani. Negara-negara termasuk Indonesia kita ketahui mendiskusikan dan bahkan menandatangani dokumen mengenai perdamaian Gaza di KTT Mesir. Tapi sampai saat ini serangan Zionis masih berlangsung di masa gencatan senjata. Apakah membutuhkan tekanan-tekanan lagi terhadap Zionis supaya betul-betul mematuhi kesepakatan ini, Pak Mardani? Kasih Mas Kevin, wajib kalau melihat track record Israel yang selalu melanggar perjanjian Israel, yang selalu jumawa dan mau menang sendiri Israel. Ketika kelompok Palestina siap dengan two-state solution, Netanyahu, parlemen Israel tetap mengatakan tidak ada negara Palestina. Dan 20 proposal Donald Trump tidak menjamin kemerdekaan Palestina. Karena itu kita bersyukur ada perjanjian perdamaian, ada gencatan senjata, bantuan masuk, tapi perjalanan masih panjang karena tidak terlihat tanda-tanda Israel memang ingin menyelesaikan akar masalahnya. Begitu Mas Kevin. Bu Dina, apakah menurut Anda memang peran Trump ini tidak signifikan sebetulnya dalam memastikan tidak ada lagi warga Gaza yang diserang oleh Zionis Israel? Baik, kalau kita amati isi pidato Trump ya sebelum penandatanganan perjanjian, kan dia datang dulu ke Tel Aviv ya ke depan parlemen Israel, dan pidatonya itu kan disiarkan terbuka. Dia secara terbuka mengakui bahwa memang Amerika Serikat mengirim senjata ke Israel. Artinya Amerika Serikat ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam genosida Gaza. Nah, bagaimana mungkin pihak yang terlibat langsung dan juga berarti juga melakukan kejahatan kemanusiaan justru dianggap sebagai juru damai? Ya, sejak awal saja ini sudah ada masalah, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana isi proposal Trump yang 20 poin itu betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Mardani, itu memang isinya sama sekali tidak adil ya. Justru di sana tidak ada dibahas soal Palestina merdeka, tidak ada dibahas soal siapa yang akan memegang kendali di Gaza, dan jadi tidak disebutkan siapa orangnya, dan bahkan yang jelas disebut justru Trump yang akan memimpin Dewan Perdamaian untuk mengelola Gaza. Nah, ini kan aneh sekali. Yang namanya hak kemerdekaan, hak self-determination itu harusnya diserahkan kepada bangsa tersebut, bukan diserahkan kepada pihak asing. Pak Mardani, kalau misalnya memang kita tidak bisa percaya dengan Donald Trump, lalu nasib warga Gaza ke depannya seperti apa kalau seperti keadaannya? Berarti ini penuh dengan ketidakpastian lagi kalau gitu ke depannya, Pak Mardani. Ya, ada dua wajah. Yang pertama wajah Israel yang jelas, yang selalu mau menang sendiri, yang pengen Israel raya, yang sekarang yang menguat karena Partai Likud berkoalisi dengan far-right dan itu pokok sekali. Nah, tetapi saat yang sama ada fakta kesadaran kemanusiaan global, negara-negara kelas ya, Inggris, Prancis, Kanada, Australia, apalagi Spanyol, Finlandia, itu berbondong-bondong mengakui negara Palestina.
bukan cuma itu. Di tingkat warga negara itu demonya itu unbelievable. Bayangkan di Spanyol, di Italia, di Denmark, di negara-negara di mana pusat-pusat yang selama ini menjadi pendukung kebijakan Amerika dan Israel, ratusan ribu orang dan di kalangan khusus elit di seluruh dunia. Nah itu ada dua fakta ini. Jadi Israel kalau terus-menerus melakukan aksinya, dia bukan berhadapan dengan Palestina. Dia berhadapan dengan seluruh dunia kecuali Israel, Amerika dan sekutu pendukungnya. Dan itu seperti ketika Amerika itu membombardir habis Vietnam waktu perang Vietnam. Tetapi Vietnam akhirnya menang secara politik. Nah, kami bersyukur sekarang ini ide negara Palestina mendapat dukungan luar biasa di panggung internasional. Begitu. Ya, Bu Dina, apakah dukungan untuk Palestina akan semakin meluas ke depannya? Iya, tentu saja akan semakin meluas. Saya pikir kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mardhani bagaimana seluruh dunia sekarang menjadi Palestina, seluruh dunia menjadi tersadarkan ya apa yang sebenarnya terjadi di Palestina dan mengecam Israel. Nah, ketika kita melihat bagaimana PBB seolah-olah sudah tidak mampu lagi ya melakukan mandatnya untuk menjadi pelindung bagi negara yang sedang terjajah yaitu Palestina. Nah, harapan itu ada di masyarakat sipil jadinya kan? Masyarakat sipil di berbagai negara, bahkan termasuk di Indonesia, itu punya tanggung jawab moral yang besar untuk meminta kepada pemerintah di negara masing-masing untuk melakukan hal-hal yang lebih berdampak, yang lebih konkret, yang bisa menghentikan kejahatannya Israel. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini sedang ada proses gencatan senjata, sedang ada proses pertukaran sandera, tapi malah orang-orang Palestina masih terus dibunuhi, baik langsung oleh tentara Israel maupun oleh geng-geng yang dibayari oleh Israel seperti jurnalis Saleh Al-Jafarawi tadi. Ini kan menunjukkan Israel tidak ada itikat baik ya, dan terulang lagi track recordnya selama ini di November 2023, Januari 2025 itu kan sudah ada juga upaya gencatan senjata. Tapi kan akhirnya dilanggar oleh Israel. Nah sekarang belum apa-apa, Israel sudah melakukan pelanggaran. Nah ini artinya upaya kita masyarakat sipil itu perlu lebih gigih lagi gitu ya, supaya pemerintah di negara masing-masing itu kompak untuk melakukan tekanan yang memang seharusnya dimiliki oleh negara gitu ya. Negara itu kan punya power ya. Kalau masyarakat sipil powernya adalah bersuara, tapi yang punya power yang betul-betul implementatif untuk bisa menghentikan kejahatan Israel itu adalah negara. Negara-negara seluruh dunia harus kompak untuk menekan Israel. Ya, Bu Dina, sekarang kalau kita bicara mengenai peran pemerintah Indonesia, apakah memang Indonesia sudah betul-betul memaksimalkan perannya untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan Palestina? Apakah kehadiran Indonesia di KTT Mesir kemarin itu betul-betul memberikan manfaat nyata untuk warga Palestina, Bu Dina? Di satu sisi kita melihat bahwa ini adalah itikat baik dan keseriusan ya dari pemerintah Indonesia, Pak Presiden Prabowo untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam diplomasi Timur Tengah. Tapi tentu harapannya lebih dari itu ya. Jangan sampai kita itu hanya menjadi endorser atau pendukung saja dari proposal yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Tadi sudah kita bahas, proposalnya saja sudah tidak adil. Seharusnya kita memberikan masukan yang lebih tegas ya, agar yang namanya keadilan itu betul-betul ditegakkan. Karena kemerdekaan, karena perdamaian tanpa keadilan itu yang terjadi ada hanya negatif peace, jadi stabilitas sementara tapi kemudian akan meledak lagi. Jadi kemerdekaan itu harus dibangun di atas keadilan. Saya pikir ini peran yang penting sekali ya untuk dilakukan oleh pemerintah, dan tentu menggunakan power-power lain yang kita punya gitu ya. Termasuk tekanan ekonomi itu perlu dimaksimalkan oleh pemerintah. Ya, Pak Mardhani, apakah selama kita hanya menjadi endorser? Apa yang bisa kita lakukan untuk betul-betul berperan supaya kemudian betul-betul mewujudkan kemerdekaan Palestina? Banyak satu gerakan DBS, investasi dan boykot ya. Kita bisa menggerakkan masyarakat untuk memboikot produk yang terafiliasi kepada Israel atau membantu Israel. Dibayarnya Pak, it works. Karena akhirnya beberapa tempat
eh, memutuskan kerjasama selesai. Yang kedua, Malaysia di November 2023 sudah menutup perairannya, port pelabuhannya untuk kapal-kapal yang dari Israel. Karena ternyata cukup mengejutkan, cukup banyak senjata dikirim ke Israel dari Vietnam. Dapat infonya dari Vietnam. Nah, Vietnam itu nggak bisa sekelilingnya dia lewat rata-rata gitu kan, untuk Israel gitu. Kalau Malaysia udah tutup, kita udah tutup, ya itu akan sangat menyulitkan bagi mereka. Dan yang ketiga tentu mendorong ada reformasi struktural di PBB. Satu saja yang diperlukan oleh Palestina, yaitu petonya Amerika. Dari 5 pemilik hak veto, 4 sudah setuju negara merdeka Palestina, tinggal di veto Amerika terus. Kalau Amerika cabut veto itu tidak berlaku, maka Palestina otomatis sudah menjadi anggota penuh PBB dan diakui sebagai negara. Ketika Palestina sudah jadi negara, maka dia punya sovereignty. Kalau dia diserang, negara lain bisa membantu gitu. Kalau sekarang entitas Palestina ini belum jadi negara, baru otoritas itu pun dengan yang otoritas ekonomi yang sangat begitu. Sikap Presiden Prabowo sendiri di forum internasional harus seperti apa, Bu Dina, menurut Anda, supaya betul-betul menegaskan kembali posisi Indonesia untuk memberikan kemerdekaan untuk Palestina? Bu Dina. Saya pikir tadi itu yang sudah saya sampaikan ya, lebih kurang bahwa pemerintah Indonesia itu perlu membawa mandat moral ya. Kita itu bukan sekedar menyuarakan dukungan Palestina merdeka, tapi implementasinya seperti apa itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik ya, oleh masyarakat. Iya, memang betul dari dulu kita konsisten membela Palestina, dari dulu kita selalu melakukan upaya-upaya diplomatik, tapi apa yang harusnya dilakukan secara implementatif itu yang ditunggu. Saya pikir tadi usulan dari Pak Mardhani itu saya sangat setuju. Dan mungkin seperti ini ya, saya pikir dari sisi bahwa perdagangan Indonesia dan Israel itu ternyata di 2 tahun terakhir ini meningkat. Itu data dari BPS. Nah, mungkin pemerintah akan mengatakan loh, ini kan yang berdagang itu B2B bukan negara. Nah, kan seharusnya negara juga bisa mengambil peran di sini ya. Karena apa? Karena logikanya sebuah perang itu butuh dana. Israel bisa melanjutkan kejahatan kemanusiaannya di Gaza, di tepi barat, di Yerusalem Timur, itu kan butuh uang. Kalau dananya tidak ada, ekonominya melemah, tentu tidak bisa melanjutkan kejahatannya. Nah, kita bisa melakukan perlawanan tanpa senjata itu dengan cara boikot ekonomi ini. Nah, ini yang perlu keberanian dan perlu keseriusan. Dan saya pikir ini yang ditunggu-tunggu ya oleh rakyat Indonesia.